Terima kasih masih bersama kami pemirsa. PT Dirgantara Indonesia menyatakan siap mengembangkan pesawat sesuai kebutuhan nasional. Sebelumnya Presiden Prabowo berencana menghadirkan ambulans udara untuk membantu evakuasi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. PT Dirgantara Indonesia menyiapkan pengembangan pesawat untuk menjawab kebutuhan di wilayah yang sulit dijangkau transportasi darat. Mulai dari pesawat N219 yang diproyeksikan menjadi ambulan udara hingga pesawat yang bisa beroperasi di permukaan air. Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menyambut baik karena pesawat tersebut dapat mendukung keinginan Presiden Prabowo yang ingin menghadirkan pelayanan kesehatan merata di berbagai daerah. Oleh karena ini kami menyambut baik sekali. Tadi kami menanyakan kepada unit PT DI, mereka siap untuk membuat ambulan amfibi yang bisa mendarat di sungai maupun ambulan yang landing di darat. Karena ini kemampuan runway-nya cukup 800 meter sudah cukup, jadi sangat berguna dipergunakan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana menghadirkan ambulan udara untuk membantu evakuasi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Hal tersebut disampaikan Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Sementara itu, PT Dirgantara Indonesia menegaskan siap mengembangkan pesawat sesuai kebutuhan nasional, dari ambulan udara untuk menjaga wilayah terpencil hingga pesawat pemadam untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah telah menyetujui pemberian insentif tambahan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK. Sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rumah Sakit dan Khusus. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Kamis, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkap dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan akan mendapat insentif 30 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, insentif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah perbaiki distribusi dokter spesialis yang belum merata. Dengan adanya pemberian insentif diharapkan dapat menarik dokter untuk bertugas di DTPK yang kekurangan dokter spesialis. Banyak pasien-pasien yang sebenarnya kategori merah. Nah, kita sudah berhasil untuk pendapatan peningkatan kesejahteraan ini melakukannya untuk dokter spesialis. Sudah disetujui oleh Presiden 30 juta per bulan di daerah DTPK. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan perekonomian global diproyeksikan menguat pada 2027. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ketiga masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 di Jakarta hari Kamis. Ia mengatakan kondisi global masih dinamis, terutama akibat konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Meski demikian, sejumlah lembaga internasional memperkirakan ekonomi dunia akan kembali menguat pada 2027. Perkembangan kondisi global masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat, Israel, Iran, masih bergejolak sehingga terus membayangi kinerja pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global tahun 2026. Namun demikian, berbagai lembaga internasional, Bank Dunia, IMF, dan OECD memproyeksikan perekonomian global akan kembali meningkat pada tahun 2027.
Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X merespon adanya pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial atau desil yang tidak sesuai dengan kondisi. Sultan mengatakan pihaknya melalui Sekretaris Daerah telah melakukan koordinasi dengan BPS guna dilakukan identifikasi ulang. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan pihaknya melalui Sekretaris Daerah telah melakukan koordinasi dengan BPS terkait adanya tingkat desil yang tidak sesuai. Tidak sesuainya pengelompokan tingkat kesejahteraan tersebut mengakibatkan warga miskin kehilangan bansos. Menurutnya, koordinasi dengan Biro Pusat Statistik tersebut dilakukan untuk identifikasi ulang agar tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan level. Tidak sesuainya desil dengan kondisi akan menimbulkan masalah baru, salah satunya yakni warga tak mampu bisa tidak mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Berarti di situ masalah baru, karena tidak dapat fasilitas dari pemerintah. Dimanapun biasa itu terjadi, tapi kan harus ada jalan keluar yang bisa dilakukan. Jika tetap kita bisa menolong. Sebelumnya, perubahan desil yang tak sesuai dengan kondisi kesejahteraan keluarga dirasakan salah satu warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Timbul adalah seorang tukang becak yang kini ditetapkan sebagai desil 9 atau kategori mampu. Padahal ia merupakan orang tua tunggal dengan penghasilan jauh dari cukup yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga penyandang disabilitas di Yogyakarta juga masuk desil 10 atau kategori mampu. Lansia berusia 70 tahun bernama Suwarno ini sudah tidak bekerja dan tinggal seorang diri di rumah. Ya pemirsa, nampak ini adalah kondisi rumah Bapak Suwarno, warga Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Yogyakarta. Dengan kondisi seperti ini, Suwarno terdata di BPS sebagai desil 10 atau kategori mampu. Lansia berusia 70 tahun ini menyandang disabilitas dengan kondisi kelainan tulang punggung sejak lahir. Kondisinya tersebut membuatnya tak mampu bekerja dan hanya beraktivitas sehari-hari di rumah. Suwarno mengaku sudah tidak mendapat bantuan sejak tahun 2025 dan ia pun berharap pemerintah segera melakukan penyesuaian desil agar ia dan banyak lagi masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan bisa kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kepala Bakom Kodari mengakui berbagai keluhan yang muncul terkait perubahan desil menjadi masukan bagi pemerintah. Ia menyebut Presiden Prabowo juga memberi perhatian pada akurasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar perlindungan sosial. Ya tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi. Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14 ya di DPR juga menyebut mengenai kedesing. Jadi mengenai Perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Salah satu dari sebab diadakannya digitalisasi perlindungan sosial, selain untuk memudahkan masyarakat untuk bisa menerima bantuan sosial, itu juga untuk bisa menyelesaikan masalah ketidakakuratan dalam penerima. Ya, KPK kembali menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Jumat siang. Usai penggeledahan, KPK langsung menuju Gedung Merah Putih Jakarta membawa 2 koper diduga berisi berkas barang bukti.
KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Jumat siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah 2 jam lebih penggeledahan, KPK langsung menuju Gedung Merah Putih Jakarta membawa 2 koper hitam yang diduga berisikan berkas barang bukti. Sebelumnya, KPK menggeledah 2 kantor pemerintahan, Badan Pendapatan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian Kabupaten Bogor terkait dugaan korupsi pemotongan upah pegawai sebesar 1,5 miliar rupiah. Meski begitu, hingga kini KPK masih belum menetapkan tersangka. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sidang putusan pra-peradilan Jilid 2 ex Jampitsus Febri Adriansyah digelar hari ini. Febri mempersoalkan status tersangka kasus pencucian uang dan penahanan. Otomatis menjadi batal. Demikian pula alat bukti yang diperoleh secara sah tidak kehilangan karakter hukumnya. Ya, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan pra-peradilan Jilid 2 ex Jampitsus Febri Adriansyah. Jadwal putusan ini ditetapkan hakim usai persidangan dengan agenda penyerahan kesimpulan yang digelar Rabu lalu. Dalam pra-peradilan Jilid 2, Febri mempersoalkan status tersangka kasus pencucian uang dan penahanan terhadap dirinya. Menimbang bahwa fakta penerbitan surat perintah penyidikan nomor PRIN 03/F.2 Ex Jampitsus Febri Adriansyah dituduh menerima uang senilai 40 miliar rupiah dari pengusaha properti Tankian. Hal ini muncul dalam sidang pra-peradilan pertama Febri. Namun kuasa hukum membantah, meyakinkan bahwa uang 40 miliar yang ditransfer Tankian tidak diterima kliennya. Tankian memberikan uang pada seseorang bernama Ferry. Itu tentu perlu kita clearkan karena seolah-olah narasi atau isu yang berkembang adalah pemberian uang tersebut pada FA. Itu kami clearkan, hakim tidak pernah mengatakan dan menyimpulkan seperti itu. Itu jelas sekali di transkrip putusan pra-peradilan, silahkan juga bisa diulang videonya. Bahkan hakim tegas mengatakan tidak menyimpulkan dan itu masuk ranah pokok perkara. Jadi silahkan diuji saja nanti pada pokok perkara. Kita ke informasi lain pemirsa, kembali didakwa fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Dr. Tifa ajukan keberatan usai mendengar dakwaan jaksa. Dr. Tifa protes belum terima berita acara pemeriksaan dan hasil laboratorium forensik. Benar yang mulia, setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengajukan keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum kembali mendakwanya dalam perkara fitnah, ijazah palsu, dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Kamis pagi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun memberikan waktu bagi Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya untuk menyusun nota keberatan. Sidang keberatan Dr. Tifa dijadwalkan digelar Kamis 17 September. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Jaksa kembali mendakwa Tifa berdasar hasil uji tingkat penyidikan. Dokumen ijazah Jokowi dinilai identik ketika dicocokkan dengan 14 dokumen ijazah UGM atau artinya merupakan produk cetak yang sama. Dakwaan jaksa disambut baik kubu Jokowi. Sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, Dr. Tifa dan kuasa hukum juga keberatan lantaran belum menerima BAP dan hasil laboratorium forensik. Dr. Tifa didakwa berlapis dalam perkara ini.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penggugat ijazah Joko Widodo Sigit Pratomo mengajukan pencabutan perkara di Pengadilan Negeri Surakarta, namun kuasa hukum Jokowi ingin perkara tetap dilanjutkan. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Sidang beragendakan tanggapan pihak tergugat dan turut tergugat atas pengajuan pencabutan gugatan. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum penggugat tidak hadir. Meski pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan, namun kuasa hukum Jokowi YB Irfan ingin perkara tetap dilanjutkan. Irfan juga menegaskan, lanjutan pemeriksaan hingga pokok perkara bisa mengembalikan nama baik Joko Widodo. Dari pihak kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi, pada prinsipnya secara tegas menolak atas pencabutan dengan alasan yang pertama, bahwa gugatan tersebut dari pihak kami kan sudah memberikan suatu tanggapan, bahkan proses sudah sampai pada agenda pembuktian. Dan kemudian alasan berikutnya, melalui dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat, klien kami tentu saja dirugikan kepentingan hukumnya, sehingga untuk merehabilitir nama baik Pak Jokowi terkait dengan gugatan tersebut diperlukan adanya suatu kepastian hukum. Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan pemanggilan ulang penggugat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.